Shalom teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Saya harap keadaan kalian sehat-sehat dan penuh dengan kuasa Tuhan. Pada saat ini, di pelajaran kita yang ketiga, satu hal yang menjadi sukacita bagi kami pada saat ini, kami boleh bertemu dengan kalian dan kita berjumpa dengan satu sahabat teman yang baru. Namanya adalah Okta. Siapakah Okta? Nah, kita akan berkenalan dengan dia dan dia akan memperkenalkan dirinya sendiri. Silakan, Okta. Halo, perkenalkan nama aku Okta Sari. Aku berasal dari Kalimantan Barat dan aku sekolah di Pendidikan Advent Semarang dan aku kelas 10 IPS. Oke, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di surga, Tuhan yang kami sembah, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh bersama-sama dengan kami, kuasai kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengarkan ini menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berasal dari mana tadi? Kalimantan ya? Iya, dari Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan. Kalau dari Kalimantan Barat itu kamu tinggalnya di mana ya, Oktasari? Karena dulu saya pernah di Kalimantan. Saya itu dulu tinggal di Laragunung dan 3 desa. Itu tempatnya di Bengkayang. Kalau kamu tinggalnya di mana? Aku tinggalnya di Kabupaten Melawi. Malawi ya. Iya. Dulu di sana Okta tinggal di sana itu sudah ada listrik atau belum? Sudah ada. Wah, puji Tuhan ya udah ada Iya. listrik ya. Dulu saya pernah pelayanan di sana, di tempat saya itu di Bengkayang, tapi bukan di Bengkayangnya, namanya di Suti. Dari Suti ini belum ada listrik. Kemudian jangankan Suti ya, di daerah dekat kami itu juga ada yang belum ada listriknya. Jadi setiap kami pelayanan itu selalu pakai genset. Nah, ini puji Tuhan lah, tempat Okta sudah ada udah ada listrik. Berarti sinyal mungkin sudah ada. Dulunya belum ada, tapi sekarang puji Tuhan udah ada. Oh, sudah ada ya, puji Tuhan. Nah, pada saat ini saya mau bertanya nih sama Okta. Okta kan sudah kelas 10. Iya. Sudah kelas 10 IPA atau IPS? IPS. IPS ya. Nah, sudah kelas 10 IPS. Nah, di dalam kehidupan Okta itu, Okta pernah nggak dulu melakukan sesuatu itu nggak bisa, tapi sekarang bisa melakukan hal itu. Nah, contohnya itu apa dan kira-kira kapan itu waktunya? Pernah pas itu aku dulunya nggak pernah nyetrika, bahkan nggak sering gitu. Tetapi karena aku ada niat untuk punya keinginan untuk bisa nyetrika, supaya aku pisah dari orang tua itu aku bisa mandiri gitu. Jadi sampai sekarang aku udah bisa dan melakukan itu setiap saat. Oh, jadi dulu Okta itu nggak bisa menyetrika ya? Iya. Kemudian Okta ini punya pemikiran nanti kalau seandainya sudah pisah dengan orang tua, mau nggak mau, saya harus bisa mandiri. Iya. Ya, harus bisa mandiri, jadi harus bisa menyetrika sendiri. Wah, itu pemikiran yang sangat luar biasa menurut saya. Karena dulu saya ya, waktu masih mungkin seumuran kamu, saya tidak ada pemikiran seperti itu. Jadi dulu saya itu ketika tinggal sama orang tua ya, saya merasa saya berada di zona yang nyaman. Zona yang nyaman itu adalah zona di mana ya sudah, yang namanya zona nyaman ya nyaman-nyaman aja, nggak ada kegelisahan, nggak ada yang lain. Tetapi ternyata kamu melakukan kegiatan yang ternyata nggak pernah dipikirkan. Jadi saat sekarang pun masih bisa ya? Oh, sudah bisa. Sudah bisa ya, bahkan sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Sampai ini nyetrikain temenmu? Enggak ya, mungkin mengajari teman. Mengajari teman. Oke lah. Nah, itu kan karena inisiatif ya. Kalau saya lihat tadi dari kesaksianmu adalah inisiatifmu sendiri untuk mau bisa nyetrika. Nah, kira-kira nih ada enggak pengalaman kamu bisa itu karena terpaksa?
Nah ini nih, kamu bisa karena terpaksa. Jadi karena keterpaksaan itu akhirnya membuat kamu ya mau tidak mau bisa gitu. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ada. Pas tahu kan kalau masih kecil itu kalau kita bangun pagi itu kita nggak mau itu merapikan tempat tidur, misalnya kita melipat selimut seperti itu. Tapi karena saya disuruh oleh orang tua agar saya bisa mandiri dan di tempat orang lain saya bisa gitu. Jadi saya dari saat itu saya belajar untuk melipat selimut dan akhirnya saya terbiasa dan sampai sekarang saya bisa. Oh, jadi oh iya ya, namanya anak-anak ya, namanya Iya. anak-anak. Kalau sudah bangun tidur ya maunya langsung cabut Iya. tanpa merapikan tempat tidur ya. Tapi karena orang tua yang nyuruh ya, Iya. harus lipat selimut, rapikan apa namanya spraynya. Akhirnya kamu harus mau tidak mau ini ya. Pada saat pertama kali gimana rasanya? Sakit Iya, gak? sakit banget karena nggak terbiasa kan harus disuruh gitu. Jadi Iya. pas bangun tidur tuh kayak mager banget untuk memperbaiki tempat tidur gitu. Iya, iya. Jadi sesuatu yang merasa tidak nyaman, tapi mau tidak mau kita harus lakukan. Sampai Iya. sekarang bisa? Sampai sekarang puji Tuhan udah bisa. Wah mantap. Dulu ya aku mau cerita nih ya. Saya juga dulu pernah punya pengalaman seperti itu. Ya namanya tadi kan saya katakan bahwa saya itu berada di zona yang nyaman ya. Tinggal sama orang tua. Apa-apa orang tua. Dikit-dikit orang tua. Sampai pada satu saat saya berpisah dengan orang tua. Lalu ketika saya berpisah dengan orang tua itu saya tinggal sama ibu angkat ya. Ya namanya kalau di tempat kita ini kan kos. Kalau kita kos, kemudian kita bertemu dengan ibu kos itu biasanya yang masak. Tapi pada saat itu ibu kos ini izin sama saya, dia mau pergi selama seminggu. Nah jadi mau tidak mau saya harus masak tuh. Wah, pada saat itu saya coba untuk beli ayam, ya daging ayam di pasar saya dapat. Kemudian ayamnya ini saya bersihkan. Setelah saya bersihkan, langsung saya goreng. Dan saya cium-cium baunya. Wah, baunya kok nggak harum. Terus saya angkat karena saya rasa itu udah matang. Waktu saya siapin nasi, saya siapin ayamnya itu, saya makan ayam itu. Ternyata seperti karet. Jadi nggak enak. Ternyata pada saat itu saya salah. Dan ternyata harusnya ayam itu harus dikasih bumbu dulu, direndam di air yang ada bumbunya, baru dimasak di penggorengan. Nah baru itu bisa dimakan. Nah pada saat itu saya baru belajar kan, wah seperti ini ya. Tapi akhirnya sekarang saya bisa masak. Puji Tuhan pada saat dulu saya kuliah, saya tinggal di rumah dosen. Saya itu juga akhirnya masak di sana, menyediakan makanan untuk mereka, menyediakan makanan buat kita semua yang ada di sana. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, oleh karena keterpaksaan, akhirnya saya jadi apa? Jadi bisa. Nah, hal ini juga menjadi satu pelajaran buat kita ya, di dalam Alkitab. Nah, ini kita lari ke pengalaman kerohanian. Bahwa sesuatu yang mungkin merasa kita terpaksa, tapi ketika kita tahan uji, itu akan menjadi satu berkat. Ya. Nah, kita akan belajar coba saya minta Okta untuk membaca di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Roma 5 ayat 1 sampai 6. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dalam Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, karena waktu itu masih lemah karena
Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Ya, terima kasih. Jadi inti dari pelajaran kita ini adalah oleh karena apa tadi di sana dikatakan kita tuh kadang sengsara. Tapi dengan kesengsaraan kita mendapatkan apa? Ketekunan. Dan ketika kita tekun, kita jadi orang yang tahan uji. Ya, sama seperti tadi kan. Sengsara nggak sih kita lipat selimut? Ya awal-awal sengsara kan. Yang namanya anak-anak pada saat itu nggak mau. Saya juga sengsara tuh. Saya nggak bisa masak tapi harus masak, sengsara. Tetapi ketika hal itu menjadi sebuah ketekunan, ya kita latih terus, akhirnya kita jadi orang yang tahan uji. Nah ketika kita tahan uji, kita di sana dikatakan firman Tuhan menimbulkan pengharapan. Nah harapan. Jadi di sini pelajarannya adalah Tuhan itu memberikan kepada kita satu kesempatan. Tidak hanya memberikan kasih, tetapi dia terkadang mencoba supaya kita ini apakah bisa tahan uji dengan segala kesengsaraan. Sebetulnya ayat ini cukup menarik dan bukanlah hanya itu saja. Nah, tadi dikatakan gitu. Di ayat pertama di sana dikatakan bahwa kita hidup oleh karena Tuhan. Kita mendapatkan berkat oleh karena Tuhan. Tetapi ayat yang ketiga di sana katakan bukan hanya itu saja. Nggak mau sengsara ya. Tetapi di sini dikatakan Tuhan itu berikan kesempatan kepada kita untuk sengsara, tetapi nantinya kita akan tekun dengan kesengsaraan itu dan kita tahan uji, kita menjadi umat yang menang. Nah, itulah pelajaran kita pada saat ini. Dan pada saat ini kita akan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Kami minta Okta pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kasihi, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami telah mempelajarkan tentang firman-Mu pada hari ini, kiranya bisa menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya ini doa anak-Mu, amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Pada saat ini kita boleh belajar bersama-sama. Kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Bye-bye.